Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah kabar baik untuk semuanya ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi fikih, beberapa materi tentang bab toharoh, berwudu, bertayamum, dan sholatnya musafir. Sebelum saya menjelaskan materi berikut, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Arianti dengan NIM 213111179. Saya dari kelas 3E, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah, UIN Raden Mas Said Surakarta. Langsung saja materi yang pertama, simak video selanjutnya. Baik, langsung saja teman-teman semuanya, kita ke pembahasan yang pertama tentang bab toharoh. Toharoh secara bahasa artinya membersihkan kotoran, baik kotoran yang berwujud maupun kotoran yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah, toharoh artinya menghilangkan hadas, najis, dan kotoran dengan menggunakan air atau tanah yang bersih. Materi yang selanjutnya tentang bab berwudu dan bertayamum. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan berwudu. Nah, sebelum kita berwudu kan pastinya kita membaca niat terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya akan membacakan niat wudu terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Berikut yang saya bacakan itu adalah niat wudu. Setelah itu adapun rukun-rukun wudu ada 6. Yang pertama, membaca niat yang tadi saya bacakan. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, urut dan tertib. Pastinya berwudu itu harus urut dan tertib ya. Selain rukun-rukun wudu, adapun syarat-syarat wudu. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, cukup umur dan berakal sehat. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, lepas dari segala hal dan sesuatu yang bisa menghalang air masuk ke kulit. Yang kelima, tidak ada sesuatu di salah satu anggota wudu yang merubah keaslian air. Yang keenam, mengetahui bahwa hukum wudu tersebut adalah wajib. Yang ketujuh, tidak boleh berkeyakinan bahwa salah satu dari fardu-fardu wudu tersebut hukumnya sunnah. Yang kedelapan, air wudunya suci. Yang kesembilan, masuknya waktu sholat yang dikerjakan. Dan terakhir, muwalat. Nah, dari rukun-rukun dan syarat-syarat berwudu yang tadi saya jelaskan, di sini ada pun hal-hal yang membatalkan wudu tersebut. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan, kemaluan baik dari depan maupun dari belakang, kecuali sperma. Yang kedua, tidurnya orang-orang yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Yang ketiga, hilangnya akal, sebab itu gila, epilepsi, mabuk, ataupun sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit dengan seseorang yang bukan mahramnya. Dan yang terakhir, menyentuh alat kelamin, baik itu milik sendiri maupun orang lain, dengan telapak tangan maupun jari-jari tangan. Nah, materi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bab tayamum. Sebelum bertayamum kita juga harus membaca niat terlebih dahulu. Di sini saya akan membacakan niat tayamum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat, kemudian di sini cara bertayamum juga ada rukun dan syaratnya. Rukun bertayamum yaitu pertama membaca niat terlebih dahulu. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang terakhir, tertib dan urut. Kita berwudu maupun bertayamum harus tertib dan urut. Nah, kemudian adapun syarat-syarat tayamum. Yang pertama, diperbolehkan melakukan tayamum jika benar-benar tidak ada air. Yang kedua, tayamum boleh dilakukan bagi orang-orang yang sedang sakit. Yang ketiga, saat kalian berada di daerah yang memiliki suhu air yang sangat dingin, bahkan sampai membeku, tentunya berwudu akan sangat sulit, maka dari itu perlunya dilakukan tayamum. Yang keempat, air yang digunakan tidak terjangkau. Dan yang kelima,
Jika kalian memiliki persediaan air yang sedikit, maka wudhu boleh digantikan dengan tayamum. Yang keenam, sudah masuknya waktu sholat. Yang ketujuh, ketika kita sedang dalam perjalanan yang sulit untuk menemukan air, maka kita boleh juga untuk bertayamum. Yang kedelapan, tayamum diperbolehkan, namun juga harus memperhatikan kebersihan debu dan tanah yang kita gunakan. Nah, syarat dan rukun tersebut adapun hal-hal yang membatalkan tayamum juga. Yang pertama, menemukan air. Yang kedua, bisa menggunakan air. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, hilangnya akal. Yang kelima, tidur. Yang keenam, buang air besar dan buang air kecil. Yang ketujuh, kentut. Dan yang terakhir, haid dan nifas. Setelah itu, di sini saya akan mempraktekkan tentang tata cara bertayamum. Yang pertama, pastinya kita harus membaca niat terlebih dahulu. Niat untuk bertayamum. Selanjutnya, kita mencari media tayamum berupa debu-debu di tembok maupun saat kita perjalanan jauh, debu di jok motor itu juga bisa. Setelah itu, ditempelkan pada media tayamum, kedua tangan ditepuk. Setelah itu, dibasuhkan ke wajah, tepuk seperti ini, dimasukkan ke wajah seperti ini. Lalu kita mencari media tayamum lagi yang baru, yang belum digunakan. Setelah itu ditepuk lagi. Lalu kita usapkan ke kedua tangan sampai siku. Dan yang terakhir, tertib dan urut. Selanjutnya di sini saya akan membacakan dasar hukum mengenai wudhu dan tayamum. Terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 6. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minah ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyembuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air,
maka bertayamumlah dengan debu yang baik dan suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu tetap bersyukur. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang sholatnya para musafir, yaitu sholat jamak dan sholat qashar. Sebelumnya, pengertian jamak sendiri itu adalah menggabungkan atau mengumpulkan dan bisa disebut dengan menyatukan juga. Secara istilah, sholat jamak adalah melakukan dua sholat fardu, yaitu duhur dan asar, ataupun maghrib dan isya, secara beruntun dalam satu waktu. Nah, sholat jamak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Jamak takdim yaitu mendahulukan sholat yang pertama daripada yang kedua. Seperti contohnya saat menunaikan sholat duhur dan asar. Nah, yang dilakukan dulu yaitu sholat duhur terlebih dahulu. Sedangkan sholat jamak takhir yaitu mendahulukan sholat yang kedua daripada yang pertama. Seperti mendahulukan sholat asar terlebih dahulu daripada sholat duhur, ataupun mendahulukan sholat isya terlebih dahulu daripada maghrib, dan waktu pelaksanaannya pada akhir sholat kedua, berarti pada sholat isya maupun sholat asar. Sedangkan sholat qashar sendiri adalah memperpendek atau meringkas rakaat sholat wajib yang tadinya rakaat 4 jadi rakaat 2 sebagai keringanan atau rukhsah. Nah, di sini saya akan membacakan niat-niat sholatnya para musafir. Yang pertama, niat sholat jamak takdim. Di sini saya akan mencontohkan duhur, asar, dan maghrib isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardot duhri arba'a raka'atim majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Yang kedua, sholat jamak takdim, maghrib, dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardul maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a takdimin lillahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya sini saya akan membacakan niat sholat jamak takhir, duhur, asar, dan maghrib isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardud duhri arba raka'atim majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Yang kedua, maghrib dan isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardul maghribi salasa raka'atim majmu'an bil isya'i jam'a takhirin lillahi ta'ala. Berikutnya di sini saya akan melafadzkan niat sholat qashar. Nah, di sini saya akan melafadzkan niat sholat qashar pada sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardut duhri raka'ataini mustaqbilal qiblati qashron lillahi ta'ala. Nah, yang selanjutnya adapun niat-niat sholat jamak takdim qashar dan sholat jamak takhir qashar. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardud duhri raka'ataini qashron majmu'an bil asri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Dan yang kedua, Sholli fardud duhri raka'ataini qashron majmu'an bil asri jam'a takhirin lillahi ta'ala. Selanjutnya adapun syarat-syarat jamak dan syarat-syarat qashar. Yang pertama, syarat jamak yaitu sedang dalam perjalanan jauh dengan jarak tempuh kisaran 81 km. Yang kedua, perjalanan dilakukan untuk bertujuan yang baik, bukan karena maksiat. Yang ketiga, sholat yang dijamak bukan sholat qadha melainkan adaan. Yang keempat, berniat jamak pada waktu takbiratul ihram. Dan yang kelima, sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan. Selanjutnya, syarat-syarat qashar. Yang pertama, perjalanan jauh dengan jarak tidak kurang dari 90 km. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik bukan karena maksiat juga. Yang ketiga, berniat sholat qashar pada waktu takbiratul ihram. Dan yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat qadha. Yang terakhir, sholat yang boleh diqashar hanya sholat yang 4 rakaat saja, yang 2 tidak boleh. Materi yang selanjutnya tentang tata cara sholatnya musafir.
Seorang musafir menjamak dengan cara sholat duhur dan sholat asar di waktu yang sama. Nah, apabila jamak takdim, maka keduanya dikerjakan pada permulaan waktu duhur. Sementara apabila jamak takhir, maka sholat duhur dan asyar dikerjakan pada permulaan waktu asyar. Atau seandainya para musafir ingin menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan cara jamak takdim atau jamak takhir, maka dia menunaikan kedua salat tersebut di salah satu kedua waktunya. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Nabi pada suatu hari di Tabuk menunda sholatnya. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan karena saya di sini juga sama-sama belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.